5, 4, 3, 2, 1, go! Masih bersama Papa Arik TV YouTube channel. Sedang ramai di dunia maya cerita kasus tentang penganiayaan seorang dokter koas. Kasus terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus bermula dari keberatan seorang ibu anaknya ditugaskan sesuai jadwal koas yang ditetapkan oleh koordinator dan berujung penganiayaan. Sopir yang memukul dokter koas di Palembang, Fadilah alias DT, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Penetapan itu dilakukan usai Polda Sumsel memeriksa Fadilah pada Jumat 13 Desember 2024. Sejumlah bukti pun telah dikantongi oleh polisi untuk mendukung penetapan Fadilah sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto. Menurut Sunarto, motif dibalik pemukulan yang dilakukan Fadilah yakni karena kesal terhadap korban bernama Muhammad Lutfi. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Jadi, penganiayaan bermula dari pertemuan antara Lutfi dengan saksi bernama LN di sebuah kafe di Palembang. Lutfi adalah mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, sekaligus ketua kelompok stase anak di RSUD Siti Fatimah. Sementara, LN adalah ibu dari rekan Lutfi berinisial LD yang juga dokter koas di RSUD Siti Fatimah. Nah, sebagai ketua, Lutfi bertanggung jawab membuat jadwal jaga atau piket tahun baru. Tapi, LD tidak sepakat dengan jadwal yang dibuat karena dianggap memberatkan. LD kemudian disinyalir mengadu soal penjadwalan itu kepada ibunya LN. Akhirnya, LN pun mengajak Lutfi untuk bertemu di sebuah kafe di Palembang untuk mengkomunikasikan soal pembagian jadwal piket. Nah, saat bertemu dengan Lutfi, LN juga mengajak sopirnya, yaitu Fadilah. Namun, saat LN dan Lutfi berbicara, Fadilah menganggap Lutfi tidak menanggapi bosnya dengan baik dan tersulutlah emosinya. Fadilah kemudian memukuli Lutfi hingga menyebabkan luka-luka di wajah korban. Lutfi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Sumatera Selatan, hingga akhirnya Fadilah ditetapkan menjadi tersangka dan dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dalam konferensi pers pada Sabtu 14 Desember 2024, Fadilah pun meminta maaf di depan publik. Ibu Lina, Bapak Devi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak.